Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab Kasyfus Syubuhat. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi kita sekalian, dan mudah-mudahan pula Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani al-a'izza wa akhwati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan pada kesempatan yang mulia ini, yang mana kita sampai pada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanih wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dar bil jahli wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama dhannal musyrikun, khususan in alhamakallahu ma qassa ala qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum alihah, fahina idin ya'dumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhlisuka min hadha wa amthalih. Berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa innaka in arafta, maka apabila engkau mengetahui, anal insan, bahwasannya seseorang manusia itu yakfur, menjadi kafir, bi kalimatin yukhrijuha min lisanih, dengan suatu kalimat yang ia keluarkan dengan lisannya. Satu kalimat saja dikeluarkan dari lisannya, seseorang itu bisa kafir. Waqad yaquluha, dan ia bisa jadi mengatakan kalimat tersebut, wa huwa yadhunnu, sedang ia menyangka, annaha tuqarribuhu ilallah, bahwasannya kalimat tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana menyangka orang-orang musyrikun. Atau fala waqad yaquluha wa huwa jahil, waqad yaquluha wa huwa jahil, dan bisa jadi ia mengatakan kalimat itu sedangkan ia tidak tahu. Wa huwa yadun waqad yaquluha wa huwal jahil fala yu'dharu bil jahr, maka tidak ada udzur bagi kebodohan. Waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala, dan bisa jadi ia mengatakannya itu sedangkan ia menyangka bahwasannya itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikun. Khususnya in alhamakallahu ma qassa ala qaumi Musa,
jikalau Allah memberikan ilham kepadamu apa yang Allah kisahkan atas kaumnya Nabi Musa alaihi salam, ma'a salahihim, bersamaan dengan kesolehan mereka, wa ilmihim, dan keilmuan mereka, annahum atauhu, mereka mendatangi Nabiullah Musa, qailin, seraya berkata, ij'al lana alihah au ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana sesembahan, yakni Tuhan artinya sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Fahina idzin, maka pada saat itu ya'dhumu khaufuk, ketika engkau mengetahui itu menjadi besarlah rasa takutmu, wa hirsuk, dan rasa semangatmu, ala ma yukhlisuka min hadza wa amsalih, menjadi besar semangatmu terhadap apa yang bisa membebaskan engkau daripada yang seperti ini dan yang semisalnya. Di dalam pernyataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini seseorang itu bisa jadi mengatakan kalimatul kufr sedang ia jahil, tidak tahu itu kalimat kekafiran. Beliau mengatakan fala yu'daru bil jahr, fala yu'daru bil jahli, maka tidak diberi udzur dengan kebodohan. Sepintas apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini menunjukkan bahwasannya beliau tidak melihat adanya udzur dengan sebab kebodohan. Padahal tidaklah demikian, karena disebutkan di dalam beberapa literatur yang merupakan karya daripada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan perkataan yang menjelaskan akan adanya al-udhru bil jahl, adanya udzur dengan sebab kebodohan. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Beliau mengatakan, wa amma takfir fa ana ukaffir man arafa dinar rasul. Dikatakan oleh beliau, wa amma takfir fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul thumma ba'da ma arafahu sabbahu wa nahan nasa anhu wa ada man fa'alahu fa hadha huwa alladhi ukaffiruh. Adapun pengkafiran, maka aku mengkafirkan orang yang telah mengetahui agamanya Rasul, kemudian setelah ia mengetahuinya ia mencela agama Rasul, yakni dia tahu agama itu agama Rasul dan ia mencela setelah ia meyakini itu adalah agama Rasulullah. Seperti orang mengetahui, aku tahu jenggot itu syariat Islam, jenggot itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul untuk dipelihara, tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang jelek, maka la syak annahu kafar, bahwasanya orang itu adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena ia menganggap jelek setelah sesuatu itu diyakini datang dari Rasulullah, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanahan nas'an, dan melarang orang daripadanya. Setelah ia tahu, kemudian ia melarang orang untuk mengikutinya. Wa adaman fa'alah,
dan ia memerangi orang yang melakukannya. Fahadha huwa alladhi ukaffiruh. Inilah yang aku kafirkan. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal kadhiba wal buhtan, adapun kedustaan dan kebohongan, qauluhum, perkataan mereka, inna nukaffiru bil umum, kami dianggap mengkafirkan secara umum. Wa nujibul hijrah ilaina, dan mewajibkan untuk hijrah kepada kami. Alaman qadira ala idhari dinih, bagi orang yang mampu untuk menunjukkan agamanya. Fakullu hadza minal kadhibi wal buhtan, maka itu semua dari kedustaan dan kebohongan. Alladzi yasuddunan nas, yang mereka itu menghalangi manusia an dinillahi wa rasulih, dari agama Allah dan agama Rasulnya. Wa idza kunna, katanya beliau, ini syahidnya, wa idza kunna, dan apabila kami, la nukaffiru man abada sonam, kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung. Alladzi ala Abdul Qadir, yang ada di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka orang-orang itu menyembah. Kenapa dianggap menyembah? Karena berdoa kepada al-amwat. Berdoa kepada al-amwat. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nahnu la nukaffiruhum, kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah sonam, berhala yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa sonam alladhi ala Ahmad al-Badawi, dan berhala yang ada pada Ahmad al-Badawi. Wa amsalihima, dan yang semisal-misal dengan keduanya. Kenapa kami tidak kafirkan? Li ajli jahlihim, dikarenakan ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka. Wa adami man yunabbihuhum, dan tidak adanya orang yang mengingatkan mereka. Fa kaifa nukaffir man lam yusyrik, bagaimana mungkin kemudian kami dianggap mengkafirkan orang yang tidak melakukan kesyirikan. Gara-gara tidak mau hijrah gabung dengan kami, kemudian kami mengkafirkan. Ini adalah dibilang oleh beliau kedustaan dan kebohongan. Lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina, apabila ia tidak mau hijrah kepada kami. Walam yakfur walam yuqatil, dia orang itu tidak melakukan kekufuran, tidak memerangi kami, maka bagaimana kami mengkafirkan? Ini bantahan terhadap mereka yang menyebarkan beberapa waktu dan mengambil dari kitab Durar Saniyah yang mereka tambahi, padahal di dalam Durar Saniyah dikatakan dina Muhammadin, yakni din Muhammad. Yang dimaksud din Muhammad yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahi dengan kata-kata yang mereka masukkan. Ini orang-orang yang menginginkan kebohongan, kedustaan. Dina Muhammad ibni Abdul Wahhab. Coba dimasukkan, sehingga nah inilah Wahabi itu suka mengkafirkan yang tidak sefaham dengan mereka. Ini kebohongan. Makanya di sini kita menjelaskan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab walaupun sepintas difahami bahwasanya beliau itu seakan-akan tidak melihat adanya uzur bil jahli, tapi pada faktanya beliau menjelaskan bahwasanya al-udhru bil jahli itu sesuatu yang ada. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menjelaskan tentang al-udhru bil jahli. Udhur dengan sebab kebodohan, ketidaktahuan. Sebelum kita berbicara tentang apa yang terjadi di antara para ulama daripada perbedaan di dalam masalah ini, kita perlu
menjelaskan tentang al-udhru bil jahli melalui beberapa perkara yang kita akan sebutkan supaya kita tahu persis sesungguhnya permasalahan perbedaan itu ada di dalam bagian mana. Karena kita melihat banyak di antara kita hanya ikut-ikut di dalam nimbrung, ikut-ikut dan nimbrung di dalam permasalahan ini yang tidak tahu permasalahannya. Maka dari itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bisa jadi perbedaan yang menyebabkan sebagian orang bertengkar yang satu dengan yang lainnya, itu perbedaannya hanya perbedaan lafzi dan tidak ada di dalam hakikatnya. Walaupun ada, akan tetapi tidak separah seperti yang sebagian orang sampai menghukumi yang satunya murji'ah, yang satunya dengan hukum yang khawarij. Yang satunya hukum Anda murji'ah, yang satu dihukumi Anda khawarij. Padahal kedua-duanya orang-orang yang sama-sama ingin lari daripada khawarij dan lari dari murji'ah. Maka dari itu kita perlu menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama yang perlu kita jelaskan, yang pertama adalah hampir seluruh ulama sepakat al-aslu wujudul udhr bil jahl. Asal hukum itu adalah adanya uzur dengan sebab kebodohan. Ini adalah asl. Ini adalah aslu. Yani al-aslu hada. Al-udhru bil jahli. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kita sebutkan sebagian, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Dikatakan di dalam firman Allah yang lainnya, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dikatakan, dan tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad membinasakan suatu kampung sampai mengutus kepadanya, sampai mengutus di dalam induk daripada kampung itu seorang rasul, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan tidaklah kami membinasakan suatu kampung kecuali wa ahluha zalimun, penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di situ sudah dijelaskan tapi menolak. Sudah dijelaskan tapi menolak. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para rasul mubasyirin yang memberi kabar gembira, wa mundirin dan memberikan peringatan. Kenapa? Li'alla yakuna linnas, agar supaya tidak menjadi bagi manusia argumentasi kepada Allah. Tidak, agar supaya tidak ada argumentasi atas Allah setelah diutusnya Rasul. Maka fungsi daripada Rasul itu adalah menegakkan hujjah, memberikan pengetahuan tentang apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, agama Allah. Maka dari itu tidak ada di dalam permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala ini kecuali dengan diutusnya para rasul. Maka ini asalnya. Yang kedua yang harus kita fahami adalah permasalahan udzur bil jahli. Sebagian kita menganggap udzur bil jahli itu permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah saja. Padahal tidak demikian.
Itu masalah umum, mencakup masalah yang berkaitan dengan akidah, termasuk juga masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya, ibadah, ahkam, dan juga permasalahan-permasalahan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir dan batin itu semuanya datang sebagai permasalahan yang nisbi. Artinya nisbi, sesuatu menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa setiap orang tahu, tapi tidak semua orang itu seperti saya. Ada orang yang menganggap yang menurut saya jelas, gamblang, tapi bagi dia sesuatu yang tidak gamblang. Maka dari itu sama, al-udhru bil jahli itu tidak bisa dikaitkan dengan nampak yang jelas ataupun yang tidak jelas. Kembali kepada setiap individu. Demikian pula tidak bisa dikaitkan al-udhru bil jahli itu, ini masalah akidah, tidak bisa orang itu tidak tahu, dia harus tahu. Siapa yang mengatakan demikian? Semua kembali kepada fakta. Hukum itu bukan apa yang ada di otak kita, tapi apa yang ada pada orang tersebut. Maka sangat salah ketika kita menghukumi orang dengan apa yang kita yakini, bukan atas dasar apa yang ada pada orang tersebut. Itu hukum yang tidak adil. Itu hukum yang tidak adil dan tidak benar. Hukum yang benar adalah menghukumi orang dengan fakta yang ada pada orang tersebut. Maka itulah hukum yang adil. Kemudian yang ketiga, kita harus membedakan antara hukmul mutlaq, takfirul mutlaq wa takfir al-muayyan. Mengkafirkan secara mutlak, yakni umum, tidak menunjuk orang, dengan mengkafirkan orang tertentu. Maka mengkafirkan secara mutlak tidak ada syarat iqamatul hujjah. Tidak ada syarat iqamatul hujjah. Tapi yang ada adalah iqamatud dalil. Apa? Iqamatud dalil. Faham maksudnya iqamatul hujjah sama iqamatud dalil? Iqamatud dalil itu hanya menunjukkan tentang sesuatu itu kafir, ini dalilnya. Siapa yang melakukan ini maka ia kafir. Tidak menunjuk. Sehingga tidak harus ia menegakkan hujjah. Tidak harus ia menegakkan hujjah. Cukup ia iqamatud dalil. Man qala al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Li'anna al-Qur'an kalamullah. Karena Al-Qur'an kalamullah. Sudah selesai. Siapa yang berdoa kepada selain Allah maka ia musyrik. Selesai. Tidak ada masalah. Iya kan? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Ad-du'a huwal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Orang-orang yang merasa kufur, sombong dari beribadah kepadaku dan seterusnya, ayat seterusnya. Maka semua ayat-ayat yang berkenaan dengan orang berdoa kepada selain Allah itu adalah musyrik disebutkan. Maka tidak ada masalah. Adapun takfirul muayyan tidak cukup dengan iqamatud dalil. Karena apa? Karena menghukumi seseorang itu berkaitan dengan fakta yang ada pada orang. Sehingga harus dilihat kondisi orang tersebut. Karena hukum kepada orang itu adalah hukum kepada objek. Orang itu sebagai objeknya, maka harus dilihat
orang itu. Makanya ulama menetapkan adanya iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Yang kedua adalah menghilangkan mawani' takfir. Menghilangkan mawani'ut takfir. Penghalang-penghalang orang itu untuk dikafirkan. Kalau sempurna iqamatul hujjah, disinilah terjadi perbedaan yang dimaksud dengan iqamatul hujjah. Sebatas apakah iqamatul hujjah itu? Apakah iqamatul hujjah itu sekedar kita sampaikan ini dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian orang itu, menurut saya ini dalilnya tidak seperti dalil ini memang benar, tapi pemahamannya tidak begitu. Apakah cukup disampaikan itu sudah iqamatul hujjah? Ataukah iqamatul hujjah itu sampai dia meyakini kebenaran ini kemudian dia melanggar? Yang benar adalah tidak ada keharusan orang itu di dalam menegakkan hujjah, ia sampai meyakini. Asal sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama dari para sahabat dan lain sebagainya, maka kemudian itu sudah disampaikan, itu sudah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Akan tetapi kalau orang itu tetap tidak mau menerima, bagaimana tindakan kita? Tapi dia tetap mengaku sebagai orang Muslim, maka kita cukup mengatakan tadi dengan lafadz umum, siapa yang mengatakan demikian dia adalah kafir. Kita tidak bisa mengkafirkan orang itu secara individu. Kita tidak bisa mengkafirkan orang itu secara individu, akan tetapi bagi kita tetap mengatakan dengan mengatakan misalnya siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik. Dia musyrik untuk menghindari apa? Menghindari kita mengkafirkan orang Muslim. Ini yang pertama. Untuk kita menghindari fitnah, bukan menghindari fitnah kalau kita itu mengkafirkan orang yang mengaku Islam. Yang kedua, yang selanjutnya mengkafirkan orang yang menurut kita, yang kita yakini kekafirannya, tapi kita tidak mengkafiri secara umum, itu tidak apa-apa. Karena itu terjadi di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengetahui Abdullah ibnu Salul munafik. Tahu apa tidak? Jelas. Tapi secara praktek, apakah Rasul menghukumi Abdullah ibnu Salul sebagai orang kafir atau sebagai orang Muslim? Sebagai orang Muslim. Kenapa? Karena dia ngaku Islam. Walaupun faktanya Rasul mengetahui dengan jelas dan yakin bahwasannya dia adalah orang kafir. Dia orang kafir, orang munafik. Maka dari itu di sini tidak mengapa kita memberikan hukum secara zahir dia Muslim, tapi secara keyakinan kita dia adalah kafir. Karena kita ini untuk fitnah, untuk menghindari fitnah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul kok tidak dibunuh? Aku takut manusia mengatakan Muhammad membunuh saudaranya se-Islam. Oleh karena itu kita hanya cukup memberikan peringatan terus. Siapa yang begini-begini maka dia musyrik, dia kafir, dia ini. Tidak ada masalah. Selama hukum itu adalah hukum mutlak. Yani takfirul mutlak. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua atau yang selanjutnya kita harus pahami, laisa kullu man waqa'a fil kufri fahuwa kafir. Tidak semua orang yang jatuh di dalam kekafiran dia otomatis kafir.
Tidak bisa hukum itu. Tetap harus dijelaskan sampai orang itu, karena orang jatuh di dalam kekafiran itu banyak faktor yang menjadikan orang itu jatuh. Bisa jadi tidak tahu, bisa jadi keliru, seperti orang yang mengatakan ketika dia di padang pasir fi ardil falat, kemudian dia bawa kendaraan, di situ ada pakaiannya, ada makanannya, ada minumannya, kemudian dia berhenti sejenak, ditaruh, tertidur dia. Begitu tidur, ternyata ontanya gak jelas kemana pergi, hilang. Dia di tengah padang pasir, ia bingung, nyari kesana kemari, tidak ketemu. Dikatakan oleh Rasul, ini cerita disampaikan oleh Rasulullah. Sampai kemudian dia ada di satu pohon, dia berhenti kecapean, kemudian dia tertidur lagi karena kecapean. Tiba-tiba begitu bangun, onta yang tadi dicari-cari sudah ada di hadapannya. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini kata-kata kufur apa tidak? Kata-kata yang paling kufur. Kata-kata yang paling kufur. Walakin min ghairi qasd, akan tetapi dikatakan tanpa ada maksud. Zallatul lisan, itu adalah kesalahan, keplesetnya lisan, sabkul lisan. Dibilang sabkul lisan, yakni lisannya mendahului hatinya. Hatinya tidak mengatakan itu, tapi lisannya mendahului sabkul lisan. Maka yang seperti la yu'akhidullah, Allah tidak akan mengambil pertanggungjawaban. Allah tidak akan mengambil pertanggungjawaban. Ini tidak diinginkan. Sebagaimana orang yang terpaksa mengatakan kalimatul kufur, wa qalbuhu mutmain bil iman. Itu juga, makanya tidak semua yang jatuh di dalam kekufuran maka dia menjadi kafir. Tapi dilihat pada kondisi situasi yang terjadi pada orang itu. Pada prinsipnya, makanya disinilah kemudian kita mengatakan yang terjadi al-udhru bil jahli itu pada hakikatnya kembali kepada iqamatul hujjah ketika berbicara kepada takfir muayyan. Ketika berbicara pada takfir muayyan, semua sepakat. Iqamatul hujjah apa tidak? Iqamatul hujjah. Semua sepakat harus adanya iqamatul hujjah. Walaupun kita adapun hukum di akhirat, makanya yang selanjutnya yang harus kita fahami, adalah menghukumi orang yang tidak pernah masuk Islam dengan orang yang sudah masuk Islam itu berbeda juga. Sehingga di sini tidak bisa diterapkan kaidah yang tadi yang kita pelajari di dalam Qawaidul Arba atau di dalam Nawaqidul Iman yang mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir. Man lam yukafirul musyrikin fahuwa kafir. Itu tidak berlaku kepada orang yang sudah masuk Islam. Itu berlaku kepada orang yang tidak pernah masuk Islam. Orang yang tidak pernah masuk Islam. Adapun orang yang dia masuk Islam jatuh di dalam kesyirikan, maka kita tetap memberikan peringatan. Kalau kemudian dia itu tetap dengan seperti itu, maka tadi yang kita katakan, kita hukumi secara umum. Orang yang seperti ini supaya kita tidak tadi dituduh mengkafirkan orang muslim. Makanya kita mengulang-ulang di mukanya dia, kita ulang-ulang. Supaya dia tahu. Dan ini sebagai tabri'at, yakni pembebasan diri bagi kita di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, saya mengkafirkan orang yang mengatakan seperti ini, yang melakukan seperti ini. Maka dari itu, itulah hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita fahami, al-farq, perbedaan antara hukum dunia dan hukum akhirat. Sehingga di sini hukum dunia dan akhirat itu beda. Hukum Allah dan hukum kita itu juga beda. Tidak serta-merta, jangan kita meyakini kalau kita katakan kafir berarti orang itu harus kafir. Kita itu menghukumi didasarkan apa? Didasarkan fakta. Sedangkan Allah menghukumi didasarkan apa? Keyakinan yang ada pada orang itu. Allah tahu. Bahkan orang yang muslim yang sekarang kita anggap mungkin teman-teman kita, iya kan? Kita tidak tahu di dalam hatinya kayak apa. Oleh karena itu hukum kita itu jangan kemudian itu diambil konsekuensi menjadi hukum Allah. Maka ini keliru. Hukum kita adalah hukum yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah bagaimana kita memperlakukan dia. Tapi hukum Allah itu adalah hukum yang berkaitan dengan konsekuensi surga dan neraka. Maka dari itu kalau kita tahu yang seperti ini, sudah kita yang jelas Allah tabaraka wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendolimi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad mendolimi para hamba. Maka dengan demikian kita menjadi jelas. Inilah permasalahan yang berkaitan dengan al-udhru bil jahli. Kemudian dikatakan di sini, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama dhannal musyrikun. Bisa jadi ia mengatakan, ia menyangka itu mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun. Mereka mengatakan apa di dalam peribadatan mereka kepada selain Allah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka meyakini kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakni kami lakukan ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Makanya mereka melakukan. Akan tetapi kenapa orang-orang musyrikin dikafirkan? Iya jelas. Kenapa? Karena kunci pertama orang musyrikin itu dikafirkan adalah karena mereka tidak percaya dengan Nabi. Mereka tidak percaya dengan Nabi. Sehingga sangat jelas mereka itu adalah orang-orang musyrikin. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu dia mengaku mengikuti Nabi. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Maka dari itu kalau secara keyakinan kita menghukumi mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka adalah kufar di dalam keyakinan kita. Tapi di dalam muamalah mereka tidak bisa kita menghukumi mereka, memperlakukan mereka seperti orang kafir. Maka perlakuan kita kepada mereka seperti perlakuan Rasul kepada orang munafikin. Seperti perlakuan Rasul kepada orang-orang munafikin. Khususnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu ilham apa yang dikisahkan oleh Allah atas kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ini kaum yang saleh. Mereka orang-orang saleh. Wa ilm, dan mereka ada di dalam keilmuan. Ya, coba. Tapi mereka tidak tahu tentang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Karena apa? Karena ini ada talbis, ada syubhat yang berkaitan dengan makna ilah.
Menurut mereka ilah itu Rabb, Khalik, Malik, wa Mudabbir. Allah itu, ilah itu adalah yang mencipta, yang memiliki, menguasai dan yang mengatur. Sudah, kalau percaya itu Allah, selesai. Padahal ilah itu seperti yang kita ulang-ulang, ilah diambil dari kata-kata aliha ya'lahu, ilahun yang artinya adalah ma'luh. Al-ilah itu artinya al-ma'luh. Al-ma'luh itu artinya al-ma'bud. Makanya tidak ada yang disembah. Maka kita menerjemahkan di dalam kalimat tauhid dengan tidak ada yang disembah. La ilaha, tidak ada yang disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka keluar dari Fir'aun, lari, kemudian melewati suatu kaum. Kaum itu melakukan persembahan kepada suatu sesembahan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama, kejadian yang sama terjadi ketika perang Hunain. Mau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau ke Hunain, ngelewati satu pohon yang disebut dengan Datul Anwat. Datul Anwat itu zaman jahiliyah, zaman kafir dahulu, mereka itu meyakini pohon itu memiliki keramat. Keramatnya apa? Kalau pedang digantung, panah digantung, tombak digantung di itu, wah ini kuat. Di samping kuat, dia memiliki keampuhan. Memiliki apa? Keampuhan. Pas ngelewati itu ingat otaknya para sahabat yang masih baru masuk Islam. Punya ide, kalau di Islam ada pohon yang seperti ini, kalau ada di Islam pohon yang seperti ini, hebat ini, kita lebih mudah. Maka mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahu Akbar. Allahu Akbar, maha besar Allah. Betapa sabarnya Musa, katanya. Musa betapa sabarnya. Rasul hampir saja tidak sabar. Kenapa? Sudah didakwahkan tauhid 13 tahun di Mekah, ya kan? Sampai kemudian di Madinah, giliran terakhir masih belum paham juga tentang tauhid. Makanya ada saja orang yang belum paham tentang tauhid, termasuk pengikutnya Nabi Musa. Maka dari itu tauhid itu diulang-ulang. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, coba menjelang meninggal apa yang diulang? Pelajaran apa diulang? Pelajaran tauhid. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sesudah aku? Anaknya dites semuanya. Apa yang kalian akan sembah setelah aku? Itu pentingnya tauhid. Makanya tauhid itu adalah yang paling pokok. Inilah keislaman yang sesungguhnya. Fahina idin, maka kalau kita tahu tentang ini, ya'dumu khaufu, kita merasa besar rasa takutnya kita. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah seperti itu bisa terpeleset dari ucapan, dari ini perbuatan, tanpa sadar kadang-kadang melakukan yang seperti itu. Ya'dumu khaufu, maka rasa takut jatuh kepada kesyirikan inilah ismah. Ini apa? Ismah, penjaga. Makanya man khafa ani syai', siapa yang takut dari sesuatu dia akan terus mewaspadai sesuatu itu. Nabi Ibrahim mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Takut dari kemunafikan. Coba
Ibnu Abi Mulaikah mengatakan apa? Adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsi. Aku mendapatkan 30 orang dari sahabatnya Rasul, semuanya takut akan kemunafikan. Umar, kita tahu man Umar. Umar Ibnul Khattab as-sabiqunal awwalun. Syaitan kabur dari Umar. Tapi Umar takut kemunafikan apa tidak? Datang kepada Hudzaifah. Kau pernah dengar Rasul menyebutkan namaku dari orang-orang yang Rasul sebutkan, dari nama-nama orang munafik? Katanya. Umar takut kalau dirinya masuk dari orang-orang munafik. Makanya kalau kita takut, kita akan berhati-hati. Orang yang tidak takut maka dia tidak akan berhati-hati. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.